Ya, teman-teman, hari ini tanggal 15 bulan 11, transaksi untuk tanggal 14 bulan 11 ya. Ini direkam di pagi hari sebelum pembukaan market. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan like, share ataupun subscribe juga terima kasih, apalagi yang sudah lama luar biasa teman-teman. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Dan yang baru masuk mungkin update saham adalah updatean atau saham teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun setiap balasan yang sudah dikasih tanda lope berarti itu mau saya bahas. Dan yang belum dikasih tanda lope sudah saya baca, cuman saya lagi memikirkan bagaimana saya menjelaskan yang lebih detail lagi ataupun memberikan pemahaman yang lebih baik lagi nanti kepada teman-teman ya. Pokoknya semuanya akan saya bahas, tinggal tunggu waktunya aja ya. Semuanya akan saya bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya ya yang telah memberikan thank gift juga, super juga terima kasih. Baik, ada emiten DAS ya. Ini pertanyaannya itu adalah kurang A. Ini saham baru IPO. Saham baru IPO ya. Ini pertanyaannya itu adalah arah terus harus bagaimana, dijual takut naik, di hold takut turun gitu ya. Sayang kalau dijual katanya. Begini teman-teman, kita perhatikan dulu, ini si DAS ini lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Perhatikan bandar lokal dari tanggal dimulai IPO ya, listing dari mulai listing tanggal 11. Perhatikan tanggal 11-nya. Nah, untuk domestiknya mana domestik? Nah, ini lagi diakumulasi sama domestik 1 gitu, MG doang. Diakumulasi terus di CMG mengambil 17,5 miliar ya. Nah, ini istilahnya teman-teman kita sudah pada jual gitu ya. Nah, ini bagaimana katanya? Nah, nanti mereka mau jualan di harga berapa? Nah, sedangkan si Poren juga sudah ngejual juga sama tidak ada yang beli malahan nih Poren itu ya. Nah, teman-teman, saya pikir seperti ini. Ingat ketika teman-teman mau beli emiten ini dan mau dijual di harga berapa. Pasti teman-teman juga berpikir, saya mau beli DAS nih. Kalau saya 30% atau arah 1 kali akan saya jual. Ataupun arah 2 kali akan saya jual. Contoh gitu ya. Jadi pertanyaan ini saya tanyakan kepada teman-teman. Ingat, ketika teman-teman membeli sebuah emiten yang IPO terutama, saya bilang kan kalau IPO itu adalah emiten yang spekulasi, pokoknya semuanya spekulasi kalau IPO itu ya. Saham-saham yang boleh listing itu spekulasi, nggak ada fundamentalnya ya, yang hanya bisa dilihat hanya dari broker summary-nya aja. Nah sekarang itu si bandar Forex sudah jual, bandar lokal lagi akumulasi, yaitu CMG. CMG di di Poren hanya ngejual juga sama kan untuk MG Poren, tapi untuk domestiknya ternyata si MG lah yang nampung teman-teman ya. Nah, bagaimana katanya teman-teman? Jadi saya kembalikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman niatnya awal saya 1 kali arah mau dijual gitu kan, niatnya nih, tiba-tiba jadi 2 arah, berarti teman-teman sudah dikasih bonus ya, karena niat teman-teman itu 1 kali arah. Wah bener nih, udah 2 kali arah nih, jual karena saya sudah dikasih bonus. Pinginnya 1 kali arah malah dikasih 2 arah, artinya berlebihan teman-teman, berlebihan apa yang kalian niatkan. Nah makanya teman-teman kedepannya seperti itu nanti teman-teman, tidak usah bertanya lagi kepada orang-orang ataupun yang lainnya. Ketika teman-teman ingin ngambil suatu emiten, saya akan jual di harga sekian, saya akan jual di persenan sekian, saya akan dijual ketika MA sekian-sekian gitu kan. Tentukan teman-teman dengan sendirinya, teman-teman akan menentukan. Jangan sampai teman-teman itu jual enggak. Nah, teman-teman harus punya rule tersendiri. Ketika saya beli saham IPO, saham yang baru listing, pasti dalam hati ketika 1 kali arah, 2 kali arah akan saya jual. Ataupun ketika turun sampai 20% akan saya jual. Kan kalau nggak arah pasti kan kebawahin gitu kan, atau nggak saya duai gitu kan.
Nah, teman-teman tentukan dalam diri teman-teman. Jika kalau niat awalnya cuma 1 kali ARA, kemudian dikasih 3 kali ARA, berarti kalian harus bersyukur dan sudahlah. Istilahnya niat saya juga kok pinginnya cuma 1 kali ARA, ini dikasih 2 kali ARA berarti bonus. Berarti teman-teman sudah dikasih lebih gitu kan. Makanya teman-teman tentukan dari dalam diri kalian sendiri untuk sebuah take profit ya. Mau dari angkanya, mau dari persenannya, ataupun mau dari apanya ya, yang penting teman-teman punya niat sendiri, itu yang harus kalian laksanakan ya. Karena yang membuat kalian beli, yang membuat kalian jual itu kalian sendiri. Jadi harus yang membuat peraturan itu adalah teman-teman sendiri. Oke? Seperti itu ya. Jadi niatkan dulu waktu awal teman-teman beli saham ini mau dijual di harga berapa. Ketika dikasih lebih berarti itu bonus. Nah, itu kan menjadi rule teman-teman nanti ke depannya. Karena setiap emiten itu kadang-kadang ARA, kadang-kadang ke bawah gitu kan. Nah, ini kemungkinan teman-teman tidak mempunyai rule tersendiri. Jadi teman-teman nanti punya penuh keraguan. Tapi kalau teman-teman punya keraguan, tidak keraguan ya, saya jual di 2 kali ARA, ya udah jual. Perkara dia naik lagi, mau ke arah istilahnya mau ke arah langit juga nggak jadi masalah. Oh, berarti nanti jadi pengalaman teman-teman ya, ketika dia ARA 2 kali, akan ketiga kalinya ya udahlah, saya mungkin ketiga kalinya habis itu saya jual. Nah, nanti teman-teman punya planning tersendiri ketika saham ini ARA. Ini sudah dikasih ARA 2 kali, 1, 2, 3. Ingat, batasannya itu 3 kali ARA, dia harus koreksi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Biasanya kalau di bursa itu 3 kali ARA, koreksi dulu sebentar gitu, baru keadaan kenaikan lagi. Nah, teman-teman tinggal pilihan daripada teman-teman sendiri. Ketika awalnya pingin di berapa kali ARA, teman-teman harus komitmen dengan apa yang teman-teman komitmenkan. Kalau 1 kali ARA, ketika dikali 2 kali ARA, berarti itu bonus ya. Itu bonus berarti teman-teman ya udah, andaikan naik lagi ya udahlah, saya sudah punya rule tersendiri gitu kan. Kembalikan lagi kepada niat teman-teman ketika ini hari. Contoh kalau niat teman-temannya, saya pengen tunggu ARA aja sampai kapanpun, sampai nongol MA10, nah baru saya jual, bisa, silahkan. Tidak ada yang melarang. Yang harus kalian pegang itu adalah peraturan dari dan niat dari teman-teman sendiri ketika beli saham IPO mau dijual di harga berapa. Jangan sampai peraturan yang teman-teman sendiri dilanggar dengan sendirinya. Kalau niatnya 3 ARA, ya udah 3 ARA, dikasih 4 ARA, berarti bonus 1 kali ARA, udah. Andaikan dia naik ke langit lagi, sudah. Kita harus pandai-pandai bersyukur di bursa ini. Orang lain sekarang lagi pada merah meronda, teman-teman dikasih hijau dan tidak, istilahnya tidak sampai jeblos ke bawah gitu kan. Banyak saham-saham IPO yang baru listing langsung di ke bawah. Nah, teman-teman ingat ke situ ya. Teman-teman harus bersyukur dengan apa yang teman-teman dapatkan. Oke? Mungkin paham ya teman-teman. Jadi begitulah di bursa teman-teman. Kadang-kadang kita disajikan dengan kebingungan-kebingungan. Tapi kalau teman-teman sudah punya aturan tersendiri, ada yang cut loss, ada yang take profit harga berapa, itu kembalikan lagi kepada teman-teman. Nanti dengan seiring dengan perjalannya waktu, teman-teman punya peraturan sendiri. Oke, saya cut loss di harga sekian, di persenan sekian, saya akan take profit di harga sekian. Andaikan dia naik ke langit lagi, nggak ada masalah. Yang penting saya sudah menjalankan apa yang saya punya peraturan. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin paham ya apa yang saya maksudkan. Oke, lanjut ke emiten berikutnya. Ada PGO. PGO. Ini pertanyaannya adalah, perusahaan bagus, sayang rungkad. Teman-teman punya di harga berapa? Nah, teman-teman, ini target saya itu 1.300 karena saya mengikuti daripada si kepala merah, dan kebetulan harga wajarnya itu tidak jauh-jauh amat. Ini PR ratio 1.300, PBB 1.200, atau cuma beda sekitar 50 poin aja ya. Nah, saya mendarikan di 1.327 lebih daripada PR ratio ataupun PBB-nya. Kenapa? Karena si kepala merah. Nah, teman-teman kalau nyangkut di bawah 1.300, kemungkinan teman-teman akan kejebot kapan? Nah, itu dia. Teman-teman mungkin istilahnya kalau perusahaan bagus, contohnya bagian dividen. Nah, sekarang lagi turun ke bawah, jangan khawatir ya teman-teman.
suatu saat dia akan menempuh perjalanannya ke situ lagi ya. Kalau perusahaannya bagus, apalagi sekarang teman-teman perhatikan daripada perjalanan PGO ini. Perhatikan PGO. PGO itu lihat tektok antara 1 tahunan, perhatikan ke atas, saya 2 di tengah, ke atas lagi ke bawah. Nah sekarang lagi ke bawah, harus kemungkinan harus sepertinya, bukan sepertinya, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan dia naik ya, dia naik sampai ke atas dulu baru ke bawah. Nah itulah yang menjadi pertanda teman-teman. Teman-teman harus melihat 3 garis ini. Saya suka melihatnya 3 garis teman-teman. Nah ini dalam posisi emang downtrend untuk 3 tahunan, tapi downtrend, tapi dia sering ditahan di angka 3/4 daripada murahnya. 1, 2, sekarang 3 sudah ada pantulan ya. 5 tahunan juga sama dalam posisi murah. Kalau teman-teman beli di harga di bawah 1.100 artinya teman-teman beli di harga murah. Tapi kalau teman-teman di atas harga 1.100 ataupun pas banget contohnya di 1.200, teman-teman jangan khawatir karena dia pernah mencapai harga tertingginya di 1.500. Apakah kan situ kalau sudah ada tahanan sebelah kiri biasanya sudah kejemput kembali, apalagi kata teman-teman ini perusahaan bagus. Cuman sayang banget ini PR rasionya hanya 1.300, tidak sampai ke 1.500. Andai kan dia bisa harga wajar 1.500 mungkin akan ke atas, tapi biasa suka dikasih lebih teman-teman ya. Contohnya PR rasio 1.300 suka dilebihin tuh sama bursa itu, kalau bukan sama bursa, sama market maker itu atau sama bandar itu ke 1.300, 1.400 suka seperti itu ya. Kalau sekarang lagi downtrend teman-teman terima saja. Kenapa? Karena memang harus begitu. Begitunya kenapa? Lihat perjalanannya, dia ke bawah ke atas, nanti ke bawahin lagi, ke atasin lagi, nanti ke bawahin lagi. Nanti yang harus hati-hati itu nanti teman-teman ketika dia sudah naik baru ada di tengah-tengah, nah itu harus khawatir. Kenapa? Dia biasa ke bawah. Cuman kalau dari atas mau menuju ke atas, nah itulah mungkin pertanda dia akan ke atas lagi. Contohnya dari bawah nih menuju ke tengah ke angka 1.160-an ya. Nah itu adalah harga tengahnya 1.600, 1.600 berapa nih? 1.160, 1.160-an ya di angka. Nah di angka sinilah teman-teman ya. Nah di angka sinilah. Ini saya ada si kepala merah teman-teman, di kepala merah. Ini cuman ada si kepala nih teman-teman yang sudah saya keluarkan, sudah keluar, sudah ketembus ya. Ini hanya kenaikan aja, kenaikan saja sudah tertembus, kita hapus teman-teman. Nah ini ada si candle kembar. Biasanya si candle kembar itu suka ke bawah lagi. Perhatikan di area 1000 berapa nih, 1013 nya ya, 1010 lah, 1016. Ini adalah PR. Kalau dia turun lagi berarti dia mau ngejemput PR-nya, dan itu baik dan bagus. Apabila mau ke atas, biasanya kalau candle kembar seperti ini suka ke bawah dulu. Tapi dalam kasus yang pernah kita buat, kasusnya itu 2/3, artinya 2 naik 3 turun. Nah ini juga masih ada perbandingannya. Kalau untuk si kepala kembar ini hijau merah datar, biasanya kalau dia lagi bullish suka naik, cuman kadang-kadang dari 2 itu 3-nya itu kebanyakan ke bawah, artinya lebih banyak ke bawahnya daripada naiknya. Nah saya pikir sih ini lebih baik ke bawah dulu untuk menjemput PR-nya. 1.1043, yang kedua di angka 1.010-nya 1.013, ataupun di pas banget di angka 1.000-nya untuk support terbaiknya. Nah seperti itu teman-teman, ini support terbaiknya itu di angka 1.000 teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak jeblos itu. Jangan andaikan teman-teman beli di harga 1.000 ya murah banget gitu ya untuk 1 tahunan. Beda dengan 3 tahunan. Kalau 3 tahunan masih dalam standar aja lah gitu ya, tidak terlalu murah banget ya. Cuma dia dalam posisi sepertinya dalam posisi dia emang downtrend ya. Kalau dia sudah melewati angka 1.300 atau lepas daripada 1.300-nya, mungkin itu menjadi uptrend. Kita targetnya jangan jauh-jauh ke pucuk 1.300 saja, di 1.324 ya. Nah ini tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman, santai saja. Cuman sekarang teman-teman perhatikan, memang bandar Foreign lagi nyungsep gitu ya, lagi jualan terus. Siapa yang jualannya bandar Foreign, siapa yang nerimanya ya? Biasa teman-teman kita ya. Coba diolkan nih tuh tanggal ini aja, tanggal sekarang aja, tanggal 14. Perhatikan tanggal 14, LG, SQ, YBAR, SS, KKYP, OD, CD nih. Kenapa dia nerima
Ya karena takut mereka berpikir oke lah, saya lagi perusahaan bagus lagi turun, ya udah enak si Poren ya jualan gitu kan. Kenapa? Karena ada yang nerima. Kalau nggak ada yang nerima nggak bakalan dijual. Coba tanggal 22 Oktober 22 Oktober sampai dia penjualannya. 22 Oktober mana? Ya, ini 22 Oktober dia ketika penjualannya. Lihat yang nerima YPNIXLXCSQ. Andaikan tidak diterima atau tidak yang nahan sebelah kiri atau makan daripada bagian dari ini, rata-rata nahan sebelah kiri teman-teman. Kalau yang seperti ini biasa nahan sebelah kiri. Untuk average yang beri di contohnya yang beri di sini, wah kebetulan average lagi. Sini aduh udah turun dalam nih, average lagi. Padahal teman-teman kalau nanti teman-teman ke depannya, oke lah teman-teman beli di angka contohnya di sini ya, pas MA10 sudah mulai ke atas ataupun di angka sini ya. Di angka 1100 ataupun di angka 1170 karena si MA10 sudah mulai di bawah. Contohnya dia di banting ke bawah, perhatikan nanti si MA-nya juga sama-sama. Nanti teman-teman bisa beli di atas MA10 sudah mulai di bawah candle. Kalau ini baru harga aja di atas candle, belum candle. Kalau ini candle kan di atas nih. Kenapa harus beli di MA10? Karena kebiasaannya kalau MA10 itu suka naik ke atas. Mulai ini nih kan. Oke, gitu kan mau naik ke atas cuma tidak bisa, akhirnya kan dijemput juga. Kalau teman-teman beli di angka sini, nih di sini contohnya sini, kan masih kejemput ya di area 1200. Kalau teman-teman beli di harga sini nih, masih up di 1200 tuh, kan rata-rata suka ke atas. Ataupun pas dijemput ke angka 10 tiba-tiba ke bawah, jangan khawatir teman-teman, makanya pakai money management teman-teman, jangan sekaligus kalau beli. Pakai money management teman-teman. Jadi ketika ngambil di sini, kita akan memberikan kesempatan 2 kali untuk average. Tetap average di MA10 ya. MA10 sudah mulai di bawah candle, waktunya average pertama. Di bawah turun lagi ke bawah, istilahnya nyelam lagi, average yang kedua. Setelah itu udah berhenti, jangan nge-average lagi. Ataupun teman-teman pakai Erden yang lain boleh gitu kan, ada. Nanti kita akan bahas deh itu. Nah, teman-teman seperti itulah cara saya untuk melakukan manajemen. Contoh di sini nyangkut di sini gitu MA10 nih. Contoh saya akan average pertama di sini. Karena contoh keturunnya contohnya berapa nih turunnya? Nah, berapa persen? Pas 10%. Nah, tiba-tiba kan dia nggak kuat lagi ke arah sini kan. Apakah saya akan average di sini? Tidak. Karena peraturan saya itu saya akan average ketika 10% ke bawah. Nah, ini mungkin saat-saatnya average, tapi saya akan nunggu MA10-nya di bawah candle. Ini belum di bawah candle, baru harga aja. Ini kan pertama sini harga di 1000 ya. Di 1070. Nah, tiba-tiba dibawa ke bawah lagi kan. Ini berarti masih di bawah candle harganya sama candlenya. Nah, yang suka saya ambil itu adalah ketika di atas candle tambah di sini saya ambil. Cuma di sini karena ada gap, kadang-kadang saya suka enggak gitu ya. Nah, ini saya ambil. Nah, seperti ini karena dia akan menuju ke atas. Nah, kalau saya seperti itu teman-teman. Jadi betul kan bahwa si Banar Foreign atau si Banar lokal kenapa ngejual, karena ada yang nerima. Biasanya suka jagain sebelah kiri, biasanya seperti itu. Cuman kemarin terakhir si Banar lokal sudah mulai ngambil, Banar lokal sudah mulai ngambil dikit ya. Tanggal 14 ya. Nih. Udah mulai gigit ngambil aja, bisa dia nemplok di LG atau enggak SQ atau enggak YB ya. Ya mudah-mudahan sih si YB ya sama si LG itu bagus teman-teman. YB, YJ, LG itu lumayan lah. Nah, ini seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman jangan khawatir, biarkan saja dulu mereka jualan dulu. Tapi kalau saya pikir sih lebih baik teman-teman tahan diri dulu untuk mengambil ya. Kenapa? Karena keasikan kalau bandar lokal atau poin istilahnya kejualan, berarti yang nerima itu aja. Kalau tidak ada yang nerima nggak mungkin si bandar lokal ataupun si poren jualan. Ya, turun lagi nih, ngambil udah. Sampai kapanpun kalau selama mereka masih bisa ngambil ya terus dijual gitu ya. Lanjut ada BMTR ya, BMTR. Ini BMTR apa nih? 1 tahun nyangkut di 255 ya. 1 tahun nyangkut di 255 sekarang 255. Oh, di atas. Oh, pas banget target saya dong. Target tanggal 10 bulan 10. Nah, teman-teman, kalau sekarang biarkan saja dulu untuk turun ke bawah karena si MA10-nya juga masih berada di bawah. Di atas candle. Terus si Poren juga sama si bandar lokal lagi jualan. Kenapa mereka jualan? Saya bilang tadi ada yang nerima. Kalau tidak ada yang nerima tidak mungkin dia jualan.
Bisa kalau nerima itu teman-teman kadang-kadang dari bandar, kadang-kadang dari retail. Nah, yang bahaya itu ketika di bawah diambil sama retail gitu kan, untuk di average terus pas pembalikan arah ada yang take profit, ada yang daripada turun lagi saya jual. Nah, gitu ya. Ada yang average mungkin bertahan, mungkin teman-teman bagus ya ke area yang bertahan di 255. Nanti kalau teman-teman mau average ya nanti tunggu aja MA10 sudah mulai di bawah. Kan kalau sudah mulai istilahnya sudah mulai bagus teman-teman ya, BM TR ya. Coba posisinya di mana? Kita harus tahu posisi teman. Nanti kedepannya teman-teman belajar untuk melihat posisi. Contohnya ini 1 tahun. Harga 255 itu kan di atas teman-teman di sini ya, area sini. Nah, hindari ketika beli turun. Nah, dia belum mentok, dia belum melewati garis tengahnya untuk 1 tahunan. Oke lah, saya mau beli di area sini contoh, tapi kagak dikasih, udah kalian nggak usah memaksakan diri untuk ngambil, kecuali teman-teman punya manajemen. Contohnya, oke turun di harga tengah, oke takut saya ketinggalan kereta atau ketinggalan mobil, saya akan beli. Tetapi bila dia turun setengahnya akan saya average. Nanti harga teman-teman kan di tengah-tengah nih kalau average dengan uang yang sama. Terus ketika dia turun lagi ke arah paling murahnya, sekarang lagi murah nih, saya akan beli lagi. Berarti kan average teman-teman di atas tengah-tengah sendiri, tidak terlalu jauh harganya dari harga bawah ataupun harga kejemputan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman punya manajemen ataupun punya strategi, ketika saya ngambil di harga agak tinggi, saya akan seperti bla bla bla, saya akan 2 kali average di harga sekian dan harga sekian. Apabila langsung naik akan saya jual sekitar 10-20%. Mungkin teman-teman nantinya awalnya seperti itu. Ini sudah turun nih, niatnya pasti seperti itu, akan saya jual di 10%. Contohnya kalau 255 kan ada support di angka sini ya. Nih 255 di mana nih? Nih 255. Nah, mungkin 255 kan di area sini. Nih, contohnya teman-teman mau beli di area sini nih. Mau jual di area sini contohnya gitu kan. Maaf. Ini contohnya teman-teman beli 255 di sini gitu. Udah turun nih, padahal secara 1 tahunan aja dia sudah mulai over value, artinya akan dikebawahin atau udah kemahalan gitu kan. Naik 10% akan saya jual. Ternyata bukannya ke bawah, ke atasin malah ke bawahin. Makanya teman-teman kalau beli di tengah lebih baik beli di tengah. Kalau takut ketinggalan kereta lebih baik beli di tengah, tapi pakai manajemen. Step 1, step 2. Jadi cuma 2 kali aja ya dikasih kesempatan teman-teman untuk melakukan average dengan dana yang sama gitu kan. Nanti mungkin average teman-teman akan di harga setengah segini lah. Tidak terlalu jauh daripada harga bawah dan tidak terlalu jauh dari harga terjemputnya. Nah, itu nanti teman-teman jadi pengalaman ya. Jadi pengalaman. Kalau 255 saya aja menarikkan ke angka 256 teman-teman, mungkin bisa kejemput lah teman-teman. Cuman bukan dalam waktu sekarang ini mungkin ya. Karena sini lumayan juga jauh gitu. Tapi kalau punya rencana lain, ini kebetulan si bandar BMTR ini kalau naikin suka ada kendala tingginya nih. Naikin pelan-pelan tiba-tiba bang ke atas. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertanda. Kalau ke sini berapa persen? 24% ya. Betul, 25% lah itu nyangkutnya ya. Nah, untuk 1 tahun seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman ini kalau mau average santai saja dulu ya. Tunggu CMA 10-nya di bawah karena itu mungkin akan pertandakan ke atas. Nah, ini juga si kepala merah sudah nongol per hari ini. Kemarin ya 208-nya sudah ada kepala merah. Ini juga kepala merah. Artinya kenaikan sudah terlihat, cuman tinggal titik baliknya aja yang belum ketahuan. Karena si bandar lokal masih jualan, bandar foreign juga masih jualan. Oke? Mungkin seperti itu aja teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten berikutnya ya. Kita ngopi-ngopi dulu lah pagi hari teman-teman. Segitu dulu ya.